Salam olahraga, salam golf Indonesia lebih baik buat kita semua. Salam golf Indonesia lebih baik juga. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita menyadari bahwa masa pandemi ini membuat jarak kita agak berjauhan nih. Jarak kita agak berjauhan dan juga ekonomi kita cenderung melambat. Tapi saya lihat ini semacam blessing in disguise ya, Mas Hasim ya. Kenapa saya sebutkan blessing in disguise? Karena ketika masa pandemi ini kok golfer-golfer milenial kok lebih banyak gitu loh. Jadi saya jadi semangat, saya sebagai stakeholder golf Indonesia, saya jadi semangat untuk membuat golf Indonesia lebih baik, terutama untuk mendukung junior golf. Ya, jadi kami dari Golf Joy dan juga sekaligus dari Iron Card selalu setia bagaimana golf Indonesia, industri golf Indonesia ini lebih semarak lagi. Nah, ini terima kasih banyak nih buat para tim Golf Joy, para tim dari Iron Card yang selalu membuat turnamen tiap bulan. Ini membuat di satu sisi orang menjaga jarak, tapi di satu sisi lain kok ini golf event-event golf makin banyak. Kemarin mungkin di sesi kedua event-event golf, event organizer semakin banyak, semakin menjamur. Wah, inilah yang menjadi blessing in disguise yang saya bilang tadi. Nah, di sini saya berterima kasih buat Mbak Gina, terima kasih buat Brother Andri, Brother Sigit, dan juga beberapa narasumber yang lain untuk kita brainstorming nih. Bagaimana lebih banyak lagi junior-junior golf timbul atau milenial-milenial. Supaya bagaimana? Supaya nanti saya lihat golf kita kan agak menurun nih. Saya kemarin agak miris juga ketika seorang LPGA, seorang orang Filipina bisa berbuat di Amerika. Orang Thailand, orang Malaysia, Singapura. Nah, ini Indonesia kapan lagi? Kalau mereka bisa, ya kita atas nama anak bangsa, demi tanah air, kita buat dong nama Indonesia di dunia luar melalui golf, merah putih berkibar. Gitu Mas Hasim. Saya sih hanya spirit saya aja membuat golf Indonesia. Mungkin nanti dibantu para teman-teman selebritis, mungkin dengan adanya para selebritis itu jadi terpacu untuk ikut golf. Gitu Mas Hasim, dari saya sih cukup sedikit dulu aja, nanti kita brainstorming bagaimana Golf Joy ini, Iron Cut ikut melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung golf dan industri golf lebih baik. Terima kasih Mas Hasim, cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Joy. Kita tentu semua berharap yang sama ya. Bagaimana kita menggairahkan ini industri golf, juga partisipasi golf di kalangan muda nih, terutama biar lebih meningkat lagi. Baik, berikutnya adalah Mbak Gina. Kita mulai mungkin pertanyaan mendasar dulu nih. Bagaimana Mbak Gina mulai mencintai golf ini, Mbak Gina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dimulai dulunya itu sebenarnya awalnya iseng-iseng aja dari udah 5 tahun lalu. Dan ternyata dari situ aku sempat stop 2 tahun sampai 3 tahun. Dari situ pandemi dong kita. Setelah pandemi awal-awal aku belajar lagi. Ternyata aku coba turun lapangan, enjoy ya di sini. Dan sampai detik ini, saat ini, hari ini, aku sangat suka sekali dengan golf dan sangat serius banget di golf juga. Sampai aku sempat ada sekolah juga di Akademi Golf Indonesia ya, kalau nggak salah. Terus juga, dan aku juga pengennya sih mengharapkan adanya kita bisa memajukan milenial Indonesia, apalagi kaum cewek dan kaum cowok apalagi ya gitu loh. Termasuk kaum cewek sih yang sekarang lagi booming-boomingnya sekali, lagi hobi-hobinya sekali, mereka antusias untuk main golf gitu loh. Dan juga alhamdulillahnya dengan akunya sering posting di media sosial, mereka mengikuti dan mereka juga
apa namanya, senang ngelihat aku golf apa segala macam. Ya, aku pengennya ladies golfer Indonesia itu lebih maju dan mudah-mudahan kita bisa Indonesia itu mengharumkan nama Indonesia ke mancanegara. Pengennya sih seperti itu. Ya, ya. Lalu kalau saat posting aktivitas golf di medsosnya Mbak Gina ini, itu reaksi follower Mbak Gina bagaimana? Oke. Bandingin posting lainnya begitu. Iya, gini, di luar di samping aku golfer, menjadi golf, hobiku golf kan aku pemasak ya. Aku as a chef gitu loh. Terus ternyata yang aku ini tuh perbandingannya itu jauh lebih besar. Mereka lebih suka aku main golf. Oh ya. Iya, dan mereka antusiasnya sangat pengen nih aku nih, apalagi yang cewek-cewek, pengen dong kayak Kak Gina main bisa swingnya gini. Oh iya aku hanya ya udah latihan aku cuman ya udah balasan DM-nya gitu aja. Itu anak-anak apa sih yang masih umur 20 22 itu cewek-cewek semua, apalagi sama ibu-ibu kebanyakan. Gitu. Iya. Makanya jadi kayak suatu kebanggaan untuk ladies golfer yang memang mereka terpacu misalkan lihat dari media sosial aku dan mereka mengikuti gitu loh. Kalau bermain di lapangan golf tuh seringnya dengan siapa nih rekan-rekan selebritinya nih? Selebriti Kak Andre tuh. Kak Andre kita main pernah sekali ya Kak Andre ya di Rainbow ya. Di Rainbow betul gini. Iya. Kita pernah main. Belum pernah salah kalau menyebut. Iya, belum pernah. Selebriti salah tuh. Salah besar. Iya. Betul. Lah beda. Karena di after kita main golf aku masak ya, Kak. Masak. Itu kombinasi yang bagus tuh. Iya. Dan juga ya mudah-mudahan memang ada, insya Allah ada juga pengen ada rencana aku untuk di tempatku ada ya sebatas ada kayak charity turnamen apa segala macam, cuman masih dipikirkan sih gitu. Tanggal 15, 75 apa? 100 dapat. Gitu. 70. Itu 75. 70. Intervensi. Ini sih oke. Agak-agak ini ya, ke distract. Oke. 100 dapat. Apa yang ngojok? Ini siapa? Ferdinando tuh siapa? Oke. Terus. Oke. Aja ya. Ya, lanjut ke Mbak Gina, saya perhatikan Mbak Gina tuh sering main di Imperial ya. Ini apakah sponsor atau bagaimana nih? Nggak lihat baju saya ini Imperial. Waduh, ini kayaknya dutanya Imperial nih kayaknya nih. Iya. Next time nanti kita bareng main di sana. Tadi baru main di sana sih sebenarnya. Berarti Mbak Gina bisa ngajak kita dong main di Imperial ya. Jadi semua tim Iron Cut diajak main. Harus dong. Nanti kita adakan itu semua. Atau enggak kalau kita perlu Om Deddy, Om Deddy's Golfer, Kak Andre, kita bikin turnamen apalah gitu loh, Kak. Siap. Iya. Selalu siap. Ya, aku menjadi alhamdulillahnya setelah aku dari golf. Dari golf nih. Jadi awalnya kan iseng-iseng tuh ya di golf. Jadi serius, sangat serius sekali. Bahkan aku sekolah golf gitu loh. Dan setelah itu aku dipercaya menjadi salah satu duta ambasador golf course di Jakarta gitu. Namanya ya Imperial. Gitu. Imperial Karawaci. Tentunya bapak-bapak, kakak-kakak tahu dong. Jadi kita tahu bagaimana untuk bertemu dengan Mbak Ginan ya. Tinggal ke Tangerang aja. Iya tinggal Karawaci bukan Tangerang ya. Sama aja ya. Jadi biasanya Mbak Gina mainnya hari apa nih? Biar bisa saya pastikan juga nih jadwal saya nih. Saya tentatif sih. Oh, tentatif. Siap. Tadi baru main juga karena iseng, bosan, ya udah tadi aku main, udahlah gitu. Ya. Golf tuh menurut aku seru banget. Ya. Gitu. Kalau ada usulan mungkin Mbak Gina bagaimana nih biar golfer ini bisa lebih akrab dengan anak muda. Jadi image golf sebagai olahraga
orang tua tuh bisa ya terpupus lah. Oh, oke, gini. Lebih olahraga anak muda. Oh ya, olahraga anak muda atau olahraga orang tua dicampur di mix atau di ini nih? Ya, bisa juga sih di mix. Bisa kalau misalnya memang ada event-event tertentu sih menurut saya ya, tapi nggak tahu menurut Kak Andre, mungkin Kak Andre lebih tahu atau enggak, Kak Josada atau Kak Hasim. Jadi kalau menurut aku gini, sebenarnya golf itu semua sama aja untuk kaum milenial, kalau kaum orang tua, bahkan kaum anak kecil. Yang aku lihat sekarang kaum anak kecil nih semua mereka udah ikut turnamen dan mereka antusias sekali, dan aku lihatnya kok semangat sekali gitu loh. Bahkan aku pengen banget ajak mereka main bareng gitu loh. Dan mereka ternyata semangatnya luar biasa dibanding kayak anak kecil tuh ternyata semangatnya bener-bener loh gitu loh. Dan untuk kaum aku sendiri, kalau untuk di mix and match sama yang orang tua ya semua sih tergantung dari teman-teman atau segala macam. Aku juga beberapa kali ikut turnamen dengan umur yang lebih tua kok gitu loh. Gitu. Tadi apa pertanyaannya? Ya untuk menggairahkan kalangan anak muda lah, golf anak muda. Oh iya, tergantung sih. Maksud aku kalau untuk kayak gitunya sih aku kurang paham ya, karena bagaimana mereka nge-treat nge-treat misalkan orang tua kan lebih tahu mungkin ya nge-treat wanita seperti apa, atau nge-treat ladies golfer seperti apa gitu. Tapi so far aku main bersama kayak yang lebih tua, mereka sopan kok gitu. Dan mereka sangat menghargai saya sebagai wanita gitu. Gitu sih tentunya. Ya. Oke. Untuk ladies golfer sendiri ya, menurut Mbak Gina gimana nih perkembangannya? Apakah tumbuh atau stagnan? Apakah menurun? Kalau menurut aku gini, agak menurun deh. Menurun ya? Menurun karena gini, mungkin di awal pandemi naik ya gitu. Tapi yang aku lihat yang untuk ladies golfer yang untuk main-main, untuk country mungkin tahu ya, untuk foto-foto segala macam mungkin banyak kayak gitu loh. Dan juga kakak sekalian. Tapi kalau menurut aku gini, sayang sekali ladies golfer kalau misalnya untuk tidak diseriuskan seperti misalkan pro lah gitu loh. Contohnya seperti Putri, seperti Dea Mahendra, seperti Marcella. Yang aku lihat mereka sangat-sangat wow, luar biasa sih gitu loh. Aku aja pengen seperti dia, tapi bagaimana caranya gitu loh. Tapi untuk ladies golfer, aku pengennya ladies golfer Indonesia, apalagi Jakarta gitu ya, terutama. Ayo dong majuin ladies golfer Indonesia gitu loh. Kapan lagi kita punya perempuan hebat, atau enggak selain yang atlet-atlet gitu, kita juga harus bangkit sebagai wanita contohnya gitu loh, untuk memajukan golf Indonesia untuk yang tadi aku bilang, pertama ke luar negeri, terus bisa ikut turnamen ke luar negeri. Itu yang impian aku satu-satunya, itu bisa main di luar negeri dan aku ikut turnamen di luar negeri. Itu. Impian kita kok sama ya, Mbak Gina ya? Ikut-ikut aja. Gitu. Itu sih yang belum kecapai buat aku. Perlu dukungan semua pihak ini. Ya harus ini tolong sponsornya dong, tolong. Saya juga daftar juga Joy. Luar negeri ikut juga deh. Om Ferdinando. Baik, terima kasih Mbak Gina atas masukannya. Ya sama-sama. Berikutnya adalah dengan Mas Andri dari komunitas golfgear.id. Ya, Mas Andri. betul. Ya. Tapi sebelum dilanjutkan, ada yang mau lewat dulu nih, pesan-pesan dari kami nih. Boleh, monggo. Iklan. Ada iklannya.
Selamat berjumpa kembali di acara webinar GolfJoy Iron Card bersama saya Hashim. Berikutnya adalah kepada Mas Andri ya, Mas Andri dari komunitas Golf ID. Sama Sigit juga, Pak. Mas Sigit, oh iya masih ada, oh, siap. Jadi di kita berdua. Makin seru nih GolfGear. GolfGear ini biasa review produk-produk ini ya, terbaru dari Golf ya. Terbaru dan Leonian juga kalau salah ya. Kita equipment sebenarnya Pak. Kita equipment memang banyak yang baru-baru, cuma kita juga review yang lama-lama. Poinnya sih cari yang kasih info lah buat para golfer-golfer ini, terutama yang baru-baru yang milenial tadi, nggak pusing milih equipment. Udah itu aja sih kita. Visinya ke situ aja. Ngebantuin para golfers yang baru-baru ini atau yang lama juga buat dapat info-info mengenai equipment yang terbaru, gadget apapun. Kita coba testing di situ. Tukang tes aja, Pak. Siap. Baik, Mas Andri. Mas Andri, apakah di setiap event atau juga event yang Mas Andri atau GolfGear lakukan itu bisa melibatkan juga selebriti atau selebgram gitu? Waduh, selebgram tuh siapa tuh? Selebgram. Kalau Mbak Gina bisa selebgram. Kita sedang nggak? Dedi Andre juga mungkin udah masuk selebgram belum tuh ya? Oh banget. Udah. Belum. Oh belum. Harusnya udah dong, gitu dong. Masih rakyat jelata seperti teman-teman semua. Iya, kita main biasa aja, paling saling bantu aja Pak. Jadi kalau misalnya ada teman yang bikin event, kita saling repost, kita saling support. Kalau bisa memang hadir, kita hadir juga pasti gitu Pak. Buat meramaikan aja acaranya Pak. Gitu. Karena kita selama sesama komunitas pasti saling support satu sama lain pastinya. Betul. Lalu Mas Andri, kalau melihat fenomena sekarang ini, menurut Mas Andri bagaimana nih dampaknya nih, dampak terhadap perkembangan golf kita, terutama kaum muda dia? Apakah positif atau malah mungkin ada dampak negatifnya? Wah, Git gimana tuh Git? Coba Git. Ya. Sigit orangnya positif terus soalnya. Positif bahaya. Kalau positif terus gitu. Bahaya ya kalau positif terus. Iya. Ya, jadi menurut saya sih milenial itu memberikan warna yang baru ya di golf. Memang ada positif dan negatifnya. Mungkin negatifnya bisa dibilang masalah etik atau peraturan di lapangan yang mesti kita edukasi ke teman-teman supaya tahu bagaimana etika yang baik di lapangan dan bagaimana menyikapi peraturan-peraturan golf ya tentunya. Jadi kita terus memberikan pengetahuan lah, sharing ke teman-teman. Positifnya ya baik ya, industri menjadi naik, industri golf jadi naik karena banyak number of player dari golfnya itu sendiri yang meningkat menurut saya. Saya pernah sih mendengar keluhan gitu satu pemain. Jadi di turnamen itu kan ada selebriti yang diundang lah. Saya tidak bisa sebutkan namanya sih dia. Yang bukan Mbak Gina nih. Nah jadi ada keluhan terus kenapa sih dia kok main di sini? Dia justru memperlambat grup-grup di belakangnya justru. Jadi lebih banyak foto-fotonya. Nah, seperti menurut Mas Sigit itu gimana nih? Seperti jadi dampak. Nah, saya melihat justru ada kekurangannya ya begitu. Ya kadang-kadang mereka datang ke lapangan justru lebih banyak fotonya, selfie gitu. Jadi malah mengganggu grup-grup belakangnya. Seperti ini bagaimana? Apakah pernah melihat mengalami seperti ini? Iya, waktu itu pernah juga ada yang malah di tengah hole ada yang TikTok-an ya. Aku nggak pernah. Bukan Kak Gina loh. Oke. Aku cuma video aja. Iya, sebenarnya mereka juga melakukan itu kan, para selebriti kalau melakukan video apapun itu kan juga bentuk promosi sebenarnya. Dia mempromosikan golf dan mempromosikan lapangan tersebut. Memang ada yang mungkin harus dikasih tahu lebih dulu kan. Karena balik lagi kan tadi sedikit bilang banyak yang baru ini harus kita kasih tahu mengenai rules and ethics. Video boleh nggak di lapangan? Boleh. Kalau kita nunggu lama flight depan, kayak tadi kita nunggu agak ngantri. Kita mau video dulu, promosi, apapun, TikTokan juga boleh, karena nggak ngapa-ngapain kita nunggu. Daripada kita bosen, nanti pas mukul jelek, alasannya nunggu lama, kita bisa tuh video dulu, ngambil konten, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita video, depan kita kosong, nah itu mungkin harus diedukasi. Kalau ayo cepat,
Once dia nunggu, boleh video lagi. Mungkin gitu sih. Kita juga sambil ngasih tahu beberapa teman kalau video ambil konten itu boleh, tapi jangan ganggu pace of play-nya gitu. Karena kasihan orang belakang. Gitu. Tapi aman kok semuanya. Oke kok. Kita pernah main juga, mereka juga oke. Udah ngerti beberapa. Sama Kak Gina nggak mungkin. Kak Gina udah serius golfer kayak sekarang nih, Kak Gina. Enggak sih, sebenarnya kadang-kadang juga kalau misalnya memang lagi pengen bikin konten, gini. Ada saatnya untuk kalau kita serius main golf, main serius. Gini, sebenarnya jujur dalam hati, Cila. Aku tuh lebih suka pairing sama memang kayak misalnya Kak Andre, Putri, dan nggak pilih-pilih juga sih gitu loh. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita belajar kepada kakak-kakak ya memang untuk mainnya lebih baik. Dan aku sekarang kalau bisa main golf nggak pernah pegang handphone. Kalau pegang handphone kalau lagi main iseng sama temen aja baru pegang handphone gitu loh. Kalau misalnya memang main serius ya udah aku nggak pernah main handphone gitu. Iya, udah mantap. Ini kayak Kak Gina main sama Kak Didi Andrik kayaknya berkesan banget kayaknya. Ingat terus ya. Enggak, karena memang ada sesuatu nggak sih itu bisa di-share? Ada di YouTube saya itu. Ada, kita ada nonton. Iya. Nanti the next YouTube-nya juga ada sih main di tempat saya. Waduh. Ya, kalau if you want join ya join aja ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau bikin konten boleh di tutorial. Nanti aku bakal bilang sama bisa gitu loh diatur. Gitu. Nah, Bagina sih berapa nih skor terbaik Bagina saya belum. Nah ya. Oke, skor terbaik aku. Kemarin aku kan champion di Bali. Wes. Champion di Bali. Luar biasa. Ya, karena yang Explora ya Mbak Gina ya? Kombipar. Itu kan satu Yang Explora bukan? Mbak Gina. Enggak, Kombipar. Oh, I see. Ya, yang pertama kita best team itu kita best teamnya memang skornya memang ada temanku yang memang jago banget. Yang kedua aku ladies nomor 1 dengan skor 86. Luar biasa. Itu main di Bali dan Jona, Kak Andre harus tepuk tangan buat karena Kak Andre tahu banget nih dulu tuh aku mainnya kayak gimana, hancur. Enggak, itu kan masih belajar. Masih belajar. Tapi sekarang aku udah lebih serius, Kak. Lihat ya tangan tuh udah kayak zebra cross sekarang nih. Dan udah don't care sekarang yang penting golf. Yang penting golf ya. Mantap. Golf Indonesia harus maju nih. Gimana caranya nih? Ayo dong kakak-kakak. Mbak Gina. Gitu. Mas Andri, punya strategi nggak? Punya strategi atau entah planning atau gimana buat event yang bisa lebih banyak lagi anak muda tertarik gitu untuk ke golf ini? Sebenarnya strategi ini lagi kita lakuin Pak di 2022, di mana kita setiap bikin event, kita akan gandeng komunitas dan juga setiap event kita selalu ada edukasi. Jadi kita kalau bikin event, selalu ada H-7, H-1, kita bikin Zoom kayak gini Pak. Pesertanya kita undang, kita kasih course management, kita kasih golf equipment. Jadi H-7 di situ kita ngomong soal equipment, golf psychology, kita ngasih sesuatu mengenai edukasi lah mengenai golf. H-1-nya kita ngomong lapangannya Pak, kita kasih course management sama pro golfer. Jadi ngasih tahu kalau hole ini kalau lo nggak bisa 2 on, 3 on naruhnya di sini, puttingnya gini, bacanya ina itu gitu. Jadi kita edukasi mereka. Kenapa? Dengan mereka nggak stres main golf, mereka skornya makin bagus, kan mereka makin suka tuh. Nah mereka makin suka, mereka akan bilang teman-temannya, oh main golf gampang kok, nggak susah gini-gini. Nah udah. Kalau kita bilang main golf susah, dia bilang temennya, gue usah main golf susah. Ya temennya kan nggak main golf. Gitu. Tapi kalau dia bilang main golf gampang kok, kita tahu caranya, latihannya gimana, udah akhirnya ngajak temennya beberapa, bener gampang, udah tumbuh deh golfnya. Itu buat yang di entry level gitu. Kalau udah ke atas, wah itu urusannya Golf Joy dan yang lebih serius lagi itulah. Saya mah cuman di bawah aja Pak. Kata Didi Ende rakyat jelata doang gitu ente. Apa gue doang? Di bawah di atas boleh lah. Bosan kalau di bawah terus. Roda berputar maksudnya. Jadi di bawah dan di atas. Kalau mungkin dari kami gitu sih Pak. Iya, kalau pengamatan Mas Andri ini kita nih ngarahnya kemana nih perkembangan golf kita nih? Apakah
anak-anak muda gitu tumbuh, jumlah anak muda itu tumbuh untuk main golf, malah stagnan atau bahkan mungkin menurun ini, Mas Andri? Kalau lihat sih lagi tumbuh ya, beberapa banyak. Ini kayak tadi di Gunung Gelis penuh banget. Kita kira ada event ya gitu ya. Ternyata enggak ada main golf biasa. Dia buka 36 holes, semuanya buka semua kan. Berarti pertumbuhannya bagus gitu kan. Nah, untuk anak muda sendiri mungkin harus banyak event. Eventnya event yang serius mungkin. Satu sisi ada hadiahnya, tapi ada juga yang lebih serius gitu. Cuma masalahnya barengnya sama harga nih. Kita Harga adakan anak di muda. Imperial. Nah itu lapangan milenial tuh Imperial. Harganya juga milenial soalnya. Ayo dong, yuk bikin di sana turnamen tahun depan. Pasti. Aku bersedia. Oke. Nanti kita japri. Karena mau bikin event di sana juga memang. Sasin didengar tuh. Ampun Pak, ampun. Mbak Gina ngajakin di Imperial. Jadi Iron Cut sama Golf Joy harus bikin dong di Imperial. Harus. Sip, pasti. Gitu. Soalnya Imperial harganya pilih-pilih Pak. Ada yang mahal dikit, mahal nggak mau. Jadi kan ya kita harus yang lebih menarik lah kita bilang gitu. Nggak bilang murah ya, menarik kita bilang. Mungkin nanti kalau misalnya gestarnya bintang tamunya aku, mungkin bisa agak-agak turun harganya gitu. Oh, iya. Nah, tuh. Jadi Imperial nih. Kita bikin apa ya? Ayolah, iya. 3 bulan sekali langsung. Ayo. Hole in One-nya udah ada mau sponsorin loh. Apa tuh hole in one-nya? BMW. Oh gitu. Serius. Makanya aku dari kemarin ini sekali ngomong kerjaan sedikit nggak apa-apa ya. Maksudnya gini, memang dari ada pihak BMW. Kalau misalnya memang ada turnamen hole in one ya, kalau misalnya itu ya dapat BMW gitu. Mereka mengajukannya ya ada BMW series berapa. Kemarin baru aja beberapa kali ngomong kalau itu masukin kalau ada acara gitu. Itu yang ya gitu. Imperial keren. Ya. Mantap. But challenges banget ya lapangannya. Oh iya, seru main di situ mah. Seru. Ada tipsnya nggak gimana tuh menaklukkan lapangan Imperial tuh untuk kalangan golfer ya double handicap gitu. Menurut itu kakak sekalian kan yang lebih tahu. Kalau aku kan yang paling susah tuh hole yang sawah itu loh, ampun dia tuh. Jadi itu ya aku sih kalau misalnya main di Imperial sih ya main santai aja sih. Kak Dedis kemarin ke sana ya, Kak Dedis waktu ada turnamen kan? Iya. Terakhir kakak ngelihat aku di situ ya? Iya betul, yang lagi lawan Gunung Gelis kan. Betul. Iya. Tapi sayangnya kita kalah sama Gunung Gelis. Ya. Mas Asim, kalau saya di Imperial hole saya hole Madonna saja bisa berdiri. Di tempat lain saya langsung double. Aku ganti Madonna sekarang primadonna. Oh primadonna ya, oke. Soalnya Madonnanya udah nggak ada, primadonnanya cuma satu di sana. Oh gitu ya, oke siap. Namanya Gina ya. Primadonnanya menambah ambasadornya itu. Bercanda. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan ke Mas Andre nih, Mas Andre dari Discovery. Mas Andre, kita kembali lagi ke topik kita soal fenomena selebriti di lapangan golf ini ya. Kembali lagi ke dampak positif dan negatif dari fenomena booming para selebriti golf. Menurut Mas Andre sendiri, ini berpengaruh nggak ya dengan image golfnya sendiri gitu? Kita melihat kan banyak golf produser golf memanfaatkan jasa selebriti gitu ya. Justru selebriti ini notabene bukan golfer gitu, tapi justru mereka dimanfaatkan jasanya untuk membantu promosi mereka gitu. Menurut Mas Andre ini sendiri bagaimana nih Pak, dampak seperti ini? Waduh, ini cukup menarik ya Mas Hasyim ya, karena pertanyaannya udah berkaitan dengan produsen dan endorsement. Jadi kayak tadi udah disimpulkan juga sama Mas Andri, cukup baik bahwa memang dengan adanya selebritis banyak yang
sekarang terjun bermain golf itu kan seperti pisau bermata dua ya. Jadi di satu sisi membawa efek yang positif, di satu sisi ada dampak yang negatif juga. Itu tidak terhindari karena di satu sisi dampak positifnya memang vibe-nya golf memang jadinya lebih happening. Jadi banyak dari segi promotion, dari segi menyuarakan ke masyarakat bahwa ternyata ada olahraga golf juga yang memang jarang nih nggak lazim untuk dilakukan orang atau dimainkan. Ternyata para selebritis ini ataupun selebgram ataupun influencer itu juga mulai bermain, akhirnya membuat ada rasa penasaran. Apa sih olahraga golf? Jadi teman-teman yang sebelumnya tidak bermain golf ataupun tidak tahu sama sekali bermain golf mulai ngulik-ngulik bermain golf. Nah, tadi di satu sisi lainnya efek negatifnya juga memang tadi Andri juga udah bilang disebutkan bahwa ada dari segi ethics, rule dan peraturan itu memang kadang-kadang suka memang sangat disayangkan. Jadi memang yang namanya selebgram, influencer, selebritis itu kan punya kekuatan, punya power untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari pemirsanya, dari para followers. Jadi sih kadang-kadang saya pribadi dan teman-teman juga kadang-kadang suka berharap juga bukan kadang-kadang memang kami berharap juga bahwa teman-teman yang golfers yang selebritis ini yang baru terjun ke lapangan ini bisa juga dibekali dengan rules dan ethics yang memadai. Mungkin di satu sisi ada kepentingan untuk membuat konten, tapi juga kan konten itu juga kadang-kadang kalau kami banyak melihat bahwa ada beberapa kontennya memang yang bertabrakan dengan rules dan regulation yang sebetulnya ada di lapangan golf gitu. Dan kami nggak pengen hal-hal seperti itu menjadi hal yang dimaklumi untuk golfer-golfer baru. Jadi nanti ke depannya menganggap bahwa hal yang sebetulnya hanya untuk konten dan bercanda itu menjadi satu inspirasi dan dilakukan oleh golfer-golfer baru. Jadinya akan merusak permainan sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kami pengen harapkan juga, pengen sampaikan juga dalam forum yang cukup cukup informal tapi juga dapat didengar, berimpact. Jadi kami juga berharap bahwa teman-teman yang bermain dan selebritis tersebut juga bisa memberikan dampak yang lebih banyak dampak positif ya ketimbang dampak negatif. Berkaitan dengan produsen sendiri, itu kembali lagi ke strategi dari brand masing-masing ya Mas Hasim untuk bisa mempromosikan produknya kepada masyarakat. Apakah menggunakan selebritis itu tepat pada marketnya golfer atau tidak, ataupun memang hanya sebatas promosi, itu kan kembali lagi masing-masing brand memiliki visi dan yang berbeda-beda. Karena kan kalau dari pandangan saya dan kami pribadi bahwa saya beberapa kali dalam diskusi juga saya sempat saya berpendapat bahwa golf ini olahraga yang unik. It's one of a kind sport gitu. Maksudnya tidak bisa disamakan dengan olahraga-olahraga lain yang berkembang di Indonesia. Olahraga yang masyarakat Indonesia seperti sepak bola, badminton, even bulu tangkis atau volley itu berbeda sekali. Mungkin perannya satu influencer atau selebritis ketika datang di endorse oleh satu produk mungkin akan memberikan dampak yang luar biasa karena semua orang bisa mengakses olahraga tersebut. Tapi kalau golf mungkin kan hanya kalangan yang terbatas nih. Ini juga yang sebetulnya menjadi challenge bahwa apakah itu tepat dilakukan apa tidak. Itu kan kembali lagi seperti saya bilang tadi adalah strategi brand masing-masing. Yang kedua, kalaupun melakukan dengan tap in dengan selebritis dan segala macam, kami juga berharap bahwa hanya efeknya positif gitu loh, memperbanyak jumlah numbers of golfers. Jadi kan memang beberapa waktu lalu pernah ada pembahasan yang namanya it's the beginning of a golfer era in Indonesia. Jadi Mas Hasim. Jadi memang ada prediksi tahun 2017 itu kita pernah berkumpul berdiskusi dengan beberapa empunya golf di Indonesia bahwa kita membuat semacam diskusi dan kajian bahwa sebetulnya kita memprediksi bahwa tahun 2019 ke sana olahraga golf di Indonesia akan mati karena sudah tidak ada lagi milenial yang bermain golf. Ternyata tadi Bang Joy juga sudah bilang dan kami juga setuju bahwa pandemi itu membawa blessing in disguise. Di tengah pandemi ternyata banyak olahraga golf menjadi olahraga yang primadona. Itu yang menjadi buat kami sih
sebagai konten kreator ya yang membuat konten tentang golf, kami merasa senang sekali bahwa banyak orang yang bermain golf. Cuman memang untuk kita semua juga tugasnya kita adalah menjaga hype ini tetap ada gitu loh. Jadi saya sudah melihat adanya banyak penurunan seperti tadi Mbak Gina bilang bahwa udah banyak nih agak nurun lagi ladies-nya. Betul. Nggak hanya di ladies saja, cuman di semuanya secara overall saya mengamati dan saya juga melihat di lapangan bahwa sebetulnya lapangan ramai itu bukan karena semuanya bermain golf Mas Hasim, teman-teman. Jadi kemarin waktu itu tahun lalu tahun 2019-20 kami melakukan riset kecil-kecilan di beberapa lapangan terutama di lapangan Jabodetabek bahwa kami berasumsi bahwa dengan adanya pandemi jumlah pemain golf itu meningkat secara signifikan. Ternyata secara average itu number of round dari lapangan golf sama saja Mas Hasim, tidak bertambah. Kenapa? Karena yang milenialnya bermain, yang seniornya tidak bermain. Jadi tidak ada hanya mengganti saja, bukan mereka bermain dalam satu lapangan. Ini juga tadi berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ke Mbak Gina bahwa gimana nih cara mix and match antara milenial, yang senior, dan yang junior segala macam. Ini kita juga butuh satu formulasi yang tepat karena ternyata mereka tidak bermain dalam satu forum yang sama dan hanya mengganti saja nomor pemain. Harusnya kan number of round-nya juga ikut meningkat. Nah, apalagi ditambah sekarang keadaan memasuki era new normal yang banyak orang kembali masuk ke kantor dan beraktivitas secara normal. Akhirnya menurunkan lagi banyak jumlah pemain golf di lapangan. Itu yang kami sebetulnya pengen sekali mengajak teman-teman juga yang hadir di sini, ada Mbak Gina juga, ada Bang Joy juga, ada teman-teman dari Golfir, ada Sigit Andri juga. Ayo kita sama-sama nih di tahun 2022 dan ke depannya kita tetap menjaga nih hype olahraga golf nih tetap tinggi. Jadi tetap pemain golf tuh ada, regenerasi berjalan sehingga cita-cita ya Bang Joy dan teman-teman kita semua bahwa bisa membawa merah putih di kancah internasional bisa terlaksana. Gitu Mas Hasim kira-kira. Terima kasih Mas Adri atas pencerahannya. Ya kita tentu coba berharap ya jumlah pegolf tambah, round bertambah, tapi tidak mengorbankan kesadaran akan rules of golf, kesadaran etika. Jangan sampai justru malah kesadaran itu malah menurun. Makanya itulah perlunya komunitas ini bisa ya semua lah memberikan edukasi pada para golfer-golfer yang baru-baru ini tentang rules of golf dan etika golf sendiri. Betul. Ya, itu sih yang sebenarnya seharusnya juga semuanya udah tahu etika golf atau gimana. Dan sometimes aku pernah aku hanya cerita sedikit ya dari temanku di lapangan golf, dia wanita. Tiba-tiba dia ditepok bokongnya gitu loh. Itu suatu yang sangat maksud aku kurang etika ya gitu loh. Sampai akhirnya saya turun tangan dan segala macam. Ya udah gitu loh, dan hanya minta maaf dan segala macam. Itu sih yang seharusnya di lapangan golf mereka menjaga etikanya seperti itu gitu loh. Karena suka ada yang jahil ya gitu. Gitu sih. Aku juga kadang suka takut kalau kayak gitu. Ya. Bukan saya loh Mbak Gina. Iya. Jadi menurut saya sih untuk ladies golfer Indonesia, apalagi ladies golfer Jakarta atau dimanapun gitu loh, kalau main golf sih kalau aku pribadi walaupun awalnya dulu iseng-iseng, seriusin lah gitu loh. Menurut aku golf ini olahraga yang sangat menurut aku untuk aku sendiri untuk healing gitu loh, terus juga untuk memperbaiki diriku sendiri dan juga bagaimana untuk kita merespon orang-orang di kita pada saat kita bersama orang-orang lagi main bersama gitu. Gitu sih. Terima kasih Mbak Gina. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih kita melangkah ke diskusi bebas saja ya. Mungkin dari floor bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita. Tapi sebelum itu kita beri lewat iklan lagi.
Ya gitu. Selamat berjumpa kembali di webinar GolfJoy Iron Cut bersama saya Hashim. Kami persilakan dari audiens floor. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin pendapat yang ingin disampaikan. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Saya mungkin tidak perlu disebutkan namanya atau sebutkan ya. Saya temannya Mas Hashim selaku moderator. Dan saya menyimak dari awal sampai break iklan tadi yang ada motor dan BMW. Ah iya. Saya berpikir kapan saya bisa dapat BMW gitu. Menarik ya, karena begini, di era seperti sekarang ini adalah sebuah keniscayaan ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika dari generasi milenial ini memilih olahraga golf. Karena satu hal, sekedar informasi saja, satu-satunya cabang olahraga yang ada di dunia ini yang menjaga jarak atau memiliki ketentuan jaga jarak adalah olahraga golf. Seorang teman pernah berguru pada saya, di golf kalau nggak jaga jarak bisa kena ujung stick, kira-kira begitu. Jadi dalam sejarahnya olahraga yang sangat menjaga jarak adalah olahraga golf. Itu salah satu yang ketika saya berbicara dengan generasi milenial yang baru mereka tahu, ternyata golf enaknya kita ini bisa memutar tubuh kita dengan stick begini, tapi yang lain punya kesadaran untuk tidak dekat dengan saya. Ya kalau mau kepalanya benjol ya dekat aja sama yang lagi muter-muter stick, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kehadiran Mbak Gina Aditya buat saya ini adalah sebagai apa ya, pemicu ya. Pemicu generasi muda, terutama golfer ladies ya, agar kedepannya ini mereka juga perlu mempertimbangkan, terlepas apakah nanti sudah kembali normal negeri ini atau belum, bahwa olahraga golf adalah salah satu olahraga yang dari sisi prestasi oke, dari sisi industri oke, dan jujur saja, mungkin Anda semua tahu yang namanya Putri Aisyah Amini. Saya kenal betul dia dari umur 6 tahun. Dan dia itu kuliah di Atma Jaya. Itu dengan biaya sendiri karena dia bermain golf. Bukan profesional loh. Hanya karena dia membimbing, melatih, waktu itu belum menjadi seorang teaching, kita tidak berani mengatakan sebagai teaching ya, membimbing dan dapat uang. Dan sampai sekarang ini dia adalah salah satu dari generasi junior golf Indonesia yang eksis. Itu kalau kita bicara yang ladies. Kalau yang prianya tidak perlu saya sebutkan, banyak sekali. Jadi untuk kedepannya olahraga golf buat generasi muda khususnya ladies, ini mohon ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin putra-putrinya, khususnya putrinya sekarang sedang menekuni olahraga golf, tolong perlu didukung terus karena kedepannya olahraga golf terus terang saja kalau bicara industri tidak akan pernah ada habis-habisnya. Kalau bicara prestasi, nah ini seperti kata Pak Joy, saya sangat mendukung dengan Pak Joy yang begitu peduli dengan kegiatan junior di negeri ini, khususnya
apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua yang berhimpun di satu wadah komunitas junior. Dan rasanya melalui forum ini semoga saja ada orang PBPGI yang juga ikut nimbrung melihat ya. Jangan diem aja begitu. Karena terakhir saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu pengurus Pengprov PGI Jawa Barat, Mas Toto, sebetulnya bukan bisa atau enggak bisa bikin pegelaran olahraga golf di era pandemi. Mau apa enggak begitu. Contohnya, ini ilustrasi saja, bukan saya tiba-tiba memberikan satu pujian yang berlebihan. Yang namanya OJAO yang sudah tertunda beberapa tahun tiba-tiba digulirkan. Dan ternyata respon para pegolf baik ladies maupun yang cowok-cowok itu luar biasa sekali, datang dari seluruh Indonesia. Meskipun tiba-tiba ada yang mempersoalkan katanya melanggar protokol kesehatan. Biasalah di negeri ini kan selalu begitu. Jadi sekali lagi buat kita ya, mohon kedepannya Anda mungkin selain ketika tampil main golf begitu, mungkin dirangkaikan Mbak ya, dirangkaikan agar anak-anak ini yang mungkin di rumahnya senang membantu ibunya masak, juga mungkin memiliki keinginan kayak Mbak Gina, kira-kira begitu Mbak. Betul. Saya juga lagi sering posting lagi kayak video kan, sering banget gitu loh posting di Instagram karena aku pengen kaum ladies golfer, aku pengen memacu itu gitu loh. Ayo dong yuk main yuk, jangan hanya video, foto, something like TikTok dan segala macam. Jangan seperti itu. Kita menjadi kayak ladies golfer kalau misalnya kalian serius dan kalau misalnya untuk main-main ya terserah. Itu sih biasa kalau untuk main-main atau segala macam ibu-ibu gitu loh. Atau enggak anak, kebanyakan sekarang yang aku lihat adalah temen aku, dia punya anak, anaknya pengen jadi atlet. Oh iya sangat, ayo dong, ayo. Malah aku sangat dukung sekali, aku bilang gitu kan. Dan terutama ladies golfer Indonesia dan sebagai yang aku sering juga ikut berpartisipasi untuk sama Putri Armani ya, untuk ya dia yang selalu, ayo kakak ini loh ada bakat. Oh iya aku pengen banget Put, ya udah makanya sering main juga sama beliau. Dan juga dari lihat Putri dari ladies golfer nih, Putri dan kedua dia sama Hendra gitu loh. Aku ngelihatnya, wah ini ada pacuan untuk aku menjadi golfer yang benar-benar jadi golfer gitu loh. Nggak ada yang namanya kayak untuk kayak foto-foto atau apa. Itu sih sebenarnya itu nggak apa-apa gitu loh. Apalagi untuk ibu-ibu kalangan sosialita atau segala macam. Nggak apa-apa, itu sangat luar biasa sekali gitu justru gitu loh. Tapi yang kita inginkan adalah ladies golfer Indonesia untuk mengharumkan, bahkan tidak ada ladies golfer yang aku lihat nih selama aku nonton golf di luar negeri gitu ya. Cuman yang aku lihat adalah cowok semua. Betul. Ya, kan? Memang kalau bicara tentang LPGA memang dominasinya mereka kalau Indonesia itu jauh tertinggal. Ini sejak zaman dulu. Sejak zaman saya mulai aktif meliput olahraga golf. Tapi kalau bicara selebriti, mungkin Anda tahu Ines Putri Cipta Di Chandra. Kemarin main sama saya di Bali. Nah, itu pegolf. Iya. Jadi Mbak Gina suatu saat bisa undang Putri untuk main sama-sama di Jakarta. Boleh. Untuk mengedukasi junior bahwa ternyata ada Putri Indonesia yang juga golfer. Betul sekali. Dan juga saya pengen menjadi salah satu juga kayak ya pro gitu. Pengen sekali, itu yang pengen saya harapkan menjadi pro Indonesia, Kak. Andre tolong bantuannya, Kak. Kak Toto, Kak Sigit, Kak Yada, Kak Hasim, semuanya aku panggil Kak aja lah. Gitu loh. Karena gini, bagi aku gini, kalau misalnya untuk ladies golfer Indonesia, kalau semakin kita disupport gitu loh sama kakak-kakak sekalian, disitulah maksudnya kita punya energi untuk maksudnya untuk memajukan ladies golfer ke misalkan walaupun cup baru kemana ya it's okay gitu loh. Tapi bagi aku ya kayak suatu kebanggaan aja, kemarin aja aku baru menang champion turnamen kayak gitu udah kayak oh my god gitu, kayak
bangga banget gitu loh. Itu udah pertanda itu, tanda bagus itu. Tapi Mbak Gina, terlepas dari berbagai persoalan yang mewarnai itu, dengan kehadiran Anda, saya sebagai wartawan, juga Mas Hasim sebagai wartawan, ketika nanti ada yang diwawancara itu selebritis, itu nilai jual beritanya tinggi, Mbak, itu aja. Betul. Nilai jual. Oke. Oke, ya kemarin aku sempat main sama Kak Ines Putri di Bali, tapi beda 2 skor aku di bawah dia di atas aku. Aku di atas dia 2 skor. Ya, oke. Gitu. Ya. Ajak-ajak lah Mbak Ines Putri ke Jakarta kapan ada waktu. Dia susah, udah punya anak. Ya itu terakhir memang problemnya karena sudah punya anak itu, jadi tidak memiliki kebebasan seperti waktu-waktu sebelumnya kira-kira. Betul. Aku juga sebenarnya sempat kemarin ngomong di Bali, ayo dong Kak main bareng. Saya cuma bisa main di Bali, dia bilang gitu. Oke. Gitu. Dan sedangkan kalau itu Ines kemarin itu juara putri Jabar Open bukan ya? Ines. Oh enggak. Biasanya enggak ikut Pak. Oh, oke. Itu ya kalau juara Jabar Open kemarin si Mela. Mela ya. Generasi penerusnya gitu. Oke. Mungkin nanti saya bisa menjadi Jabar Open. Oh, siap Mbak Gina. Kita terima langsung. Jadi nggak harus pairing dulu nih semuanya ya kan biar tahu gitu loh. Ya karena bulan Juni kita ngadakan Jabar Open. Ya, mungkin ladies golfer mungkin lebih banyak lagi di turnamen prestasi. Iya. Jabar Open. Iya. Saya sangat pengen sekali coba. Gini, saya salah satu orang yang sangat suka yang namanya mencari pengalaman baru. Ya, seperti golf gitu loh. Apapun, misalnya kayak turnamen atau apa, aku pengen semangat sekali. Apalagi kalau saya tadi mendengar Jabar Open, wah sangat antusias sekali kayak, aduh kayaknya pengen. Ya dan mungkin nanti sebagai selingan Mbak ketika pas pembagian hadiah mungkin ada demo masak apa gitu Mbak yang tiba-tiba itu hadirin cocok begitu. Sekali itu Mbak Gina, Pak Toto. Harus kita ajak nih Mbak Gina nih pas di penyerahan hadiah langsung ada action check gitu. Masak ya. Nah, itu wasting time jadinya kalau untuk masak golf gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Gina. Sukses ya. Sukses selalu juga buat semuanya. Terima kasih Pak Toto atas masukannya. Tak terasa ya kita udah sampai ke penghujung acara ya, jam 4.00. Ya. Oke, saya bisa simpulkan sederhana bahwa kita sambut baik lah ya. Selebriti lapangan golf ini. Dan semoga saja selebriti seperti Mbak Gina ini bisa membangkitkan lagi minat golf muda. Dan kita berharap peran seperti Andre dan Sigit bisa lebih memberikan dia kesadaran tentang rules of golf dan juga etika lebih baik pada para golfer muda ini gitu. Ya, untuk penutup mungkin Mbak Gina ada yang masuk lagi? Ditunggu main di Imperial tentunya. Aku undang. Terima kasih Pak Joy aja nih. Boleh masukkan nggak sedikit? Apa? Jadi ini kan saya dengar nih banyak sekali programnya Bang Joy ya dengan Golf Joy dan teman-teman ada membuat segala macam. Cuman memang kami dari Dedis Golfer dan teman-teman juga sempat berpikir bahwa sebetulnya dengan teman-teman selebritis, dengan teman-teman influencer yang lain itu kita bisa membuat jangkauan yang lebih jauh lagi dalam arti kata kita biasanya kan kita kegiatan golf turnamen dan sekitarnya itu terpusat di daerah Jawa dan sekitar Jabodetabek sekitarnya lah karena memang banyak pemain-pemainnya mungkin mayoritas pemain golfer di Indonesia adalah di Pulau Jawa dan terutama Jabodetabek dan sekitarnya. Cuman kami juga banyak masukan sebetulnya dari teman-teman yang di luar Jawa, terutama yang di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu, kapan dong bikin acara teman-teman dari Jakarta, jangan di Jakarta aja. Ayo dong datang bawa ke sini, bawa teman-temannya untuk hadir. Karena di sini juga banyak loh golfernya, di sini banyak loh yang potensial juga. Jangan di Pulau Jawa aja. Itu masukan sih, dan kami juga sebetulnya memang
kami banyak berdiskusi dengan semua pihak dan teman-teman, terutama di sini kebetulan ada Bang Joy juga dan teman-teman dari GovJoy juga. Mungkin ke depannya juga bisa menjadi satu agenda, diagendakan untuk bisa berkeliling gitu untuk teman-teman yang golfer-golfer yang saya lihat banyak potensial sekali gitu, karena beberapa kali kami juga bisa dikombinasikan, dikolaborasikan dengan promosi pariwisata. Tujuan kami kan juga sebetulnya bukan hanya memperbanyak golfer atau meregenerasi golfer saja, tapi juga kan mempromosikan pariwisata sebagai salah satu tonggak penggerak ekonomi Indonesia juga. Jadi kita rasanya dengan teman-teman selebritis ini bukan hanya olahraga golf saja, cuman efek dominonya dari segi pariwisata itu pasti akan meningkat. Dan di kesempatan ini juga, mumpung ada teman-teman juga yang semua hadir dan ada Mbak Gina juga mewakili teman-teman dari influencer dan selebritis, saya rasa kalau kita membuat sebuah kegiatan yang kita bisa berkeliling dengan berkolaborasi dengan katakanlah mungkin Pemprov ataupun Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, untuk hal yang kita kombinasikan olahraga golf ini, menurut saya akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi efek golf ini juga akan dilihat orang bukan hanya sekedar olahraga berprestasi, tapi juga bisa menjadi penggerak kembalinya geliat pariwisata sama investasi dan kegiatan ekonomi. Itu aja sih sebetulnya dari mau ditambahkan Mas Hasim dan Pak Bang Joy dan teman-teman. Luar biasa Mas Andre, mantap masukannya. Terima kasih Kak Andre. Ya, saya baru dapat ini, ada pertanyaan ini masuk. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Mbak Gina atau Andre, Mas Arti, Mas Sigit jadi scout talent bagi para milenial golfer. Nah, jadi scout talent. Jadi bagi para milenial golfer itu untuk mencari yang berbakat dan berpotensi untuk dibina dan dibutuhkan nasional. Golf apa istilahnya scout talent. Gimana Mas Arti? Bisa nggak komunitas bisa sebagai scout talent itu? Sebetulnya kalau boleh saya jawab ya Mas Hasim, kalau talent scouting itu kan membutuhkan requirement level pengamatan yang lebih mendetail dan teknis ya. Ini kan ke arah prestasi sebetulnya. Kita bisa melihat seorang berpotensi, tapi itu secara kacamata seorang pelatih atau seorang scout itu dia berpotensi menjadi pemain yang jadi atau profesional. Beberapa kali kami juga berkeliling luar kota, menjambangi teman-teman komunitas dan sekalian membuat konten juga. Kami menemukan sebetulnya banyak junior-junior yang potensial ataupun milenial yang potensial juga sebetulnya yang bisa bermain. Cuman kalau dibilang talent scouting-nya untuk berprestasi, saya rasa ada fungsi dan tugasnya sendiri dari mungkin asosiasi dan yang sejenisnya untuk bisa bekerja lah. Tapi tidak ada pemprov yang bisa menggerakkan scouting-nya. Kalau dari kami, kita melihat scout-nya hanya, ini berprestasi, banyak juniornya, dan ini berpotensi untuk menjadi regenerasi di daerah tersebut. Mungkin di kami hanya sampai di situ, Mas Hasim. Tapi kalau untuk menjadikan atlet itu berprestasi lebih lanjut, agaknya lebih banyak pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk bisa melakukan itu. Betul. Ya, betul. Ya, terima kasih. Karena kita sudah mencapai penghujung acara, kalau dipersilakan Pak Joyada, mungkin ada kata-kata penutup. Kenapa harus saya Mas Hasim? Tapi saya coba. Saya lempar ke Pak Joyada. Terima kasih Mas Hasim. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Andre, ada Mas Sigit, ada Andri. Ternyata kita itu tidak boleh lagi sendiri-sendiri. Apalagi tadi Mbak Gina punya mimpi yang sama dengan saya dan teman-teman semua mimpinya sama. Bagaimana Merah Putih bisa berbicara paling tidak di ASEAN deh. Asia aja dulu. Ya, Asia dulu atau ASEAN deh. Kalau kita belum bisa masuk PGA atau LPGA, paling enggak ASEAN. Nah, kami dari GolfJoy dan Ironcard mengajak bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi Mbak Gina tadi, mimpi-mimpi kita semua.
Gitu. Itu indah sekali kalau mimpinya sama, terus kita kan masih ada harapan nih. Kalau kita sama-sama untuk mewujudkan itu, saya yakin bisa. Ya, itu Mas Hasim. Dari saya sih cukup sekian dan terima kasih buat para narasumber, para peserta webinar. Nanti kita akan bisa lebih berbicara lagi ke depan, brainstorming lagi. Apalagi tadi luar biasa sekali Mas Andre punya pemikiran, itu menjadi amunisi buat saya untuk menyampaikan ke stakeholder. Ternyata ya kita ini hanya pemantik atau pemicu atau tadi selebritis untuk semacam untuk menyemarakkan, tapi yang berfungsi itu ya asosiasi tadi. Jadi kita juga bisa mencubit sedikit-sedikit para stakeholder di PBPGI dan para pemprov untuk berbicara junior golf kita lebih bagus. Gitu aja, Mas Hasim. Ya. Baik, terima kasih Pak Jayadar. Ya, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih pada Mbak Gina, Aditya, Mas Andri, Mas Sigit, dan juga Mas Andre. Ya, jangan kapok ikut acara kita. Terima kasih Mbak Gina, nanti saya akan ke Imperial. Terima kasih juga untuk kepercayaan saya menjadi narasumber webinar series 6 Golf Joy. Semoga golfer ladies Indonesia itu maju dan juga mengharumkan nama Indonesia. Amin. Amin. Sebelumnya kita mau foto-foto dulu nih, foto-foto dulu ya. Gimana caranya nih? Boleh. Kan kameranya. Tim semuanya nyalain kamera ya. Oke. Bentar. 1, udah siap semua. 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Langsung Terima kasih pada Mbak Gina. Ya. Terima kasih semuanya. Ditunggu main Imperial ya. Siap. Kita main bareng. Oke. Kita tinggal ini aja ngobrol about itulah golf. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.